Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma salli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihil ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lewati pembahasan yang kedua, yakni muqaddimah dari Nazim, yaitu Ubaidur Rabbih, maka beliau sekarang mengawali bab pertama dari pembahasan mengenai nahwu ini adalah dengan bab kalam. Dan umumnya setiap kitab nahwu itu mesti diawali dengan bab kalam. Kenapa? Karena babul kalam ialah al-maqsudu bidzat. Ialah satu-satunya tujuan kita mempelajari ilmu nahwu, yaitu memahami kalam. Entah apapun objek yang hendak kita pahami, sudah pasti bentuknya kalam kalau kita mempelajari ilmu nahwu. Misal ada seseorang mempelajari ilmu nahwu, motifnya adalah ingin memahami Al-Quran. Tujuannya adalah ingin memahami Al-Quran. Maka sejatinya tujuan akhirnya adalah memahami kalamullah. Ada lagi yang motifnya memahami hadis, maka berarti tujuan akhirnya adalah memahami kalamur Rasul. Atau ada lagi belajar nahwu karena misalnya mau jadi TKW ya ke Saudi. Ya, berarti tujuan akhirnya apa? Memahami kalamul Arab, ucapan orang Arab. Dan ini yang harus diketahui sebelum mempelajari bab-bab di dalam ilmu nahwu ini. Agar apa? Agar nanti kita mengetahui output dari kajian kita ini, yakni memahami al-kalam. Bukan tujuan dari mempelajari nahwu ini adalah untuk menguasai mufradat, atau misalnya bukan untuk menulis tulisan Arab dengan benar, bukan juga untuk mengetahui perubahan kata, ya, bukan untuk bersyair atau bisa bersajak, bukan juga untuk memperbagus makharijul huruf. Nah, itu semua ada cabang ilmunya tersendiri. Nah, itulah alasannya mengapa para ulama nahwu mengawali kitab mereka dengan pembahasan al-kalam. Ya, kita lihat dulu nazam mengenai kalam, ya, kita baca dulu sebelum kita jelaskan bait per bait. Ya, babul kalam. Innal kalama indana faltastami' lafzun murakkabun mufidun qad wudi'a aqsamuhu allati 'alayha yubna ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na fal ismu bil khafdi wa bit tanwini aw dukhuli al yu'rafu faqfu ma qafaw wa bi hurufil jarri wa hiya min ila wa an wa fi wa rubba wal ba wa ana wal kaf wal lam wa wawun wat ta wa mudh wa mundhu wa la'alla hatta. Nah, ini adalah 5 bait pertama dari babul kalam. Masih ada 2 bait lainnya sebetulnya. Tapi insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita bahas dulu 2 bait ya. 5 bait ya. Baik. Kemudian kita bahas bab atau bait yang pertama. Bait pertama berbunyi innal kalama indana faltastami'. Ya, bagaimana kita memahami potongan bait ini? Ya, kita harus menyusun terlebih dahulu seperti biasanya supaya nanti bisa dipahami dengan tepat apa makna dari potongan bait ini. Innal kalama indana faltastami', kita ubah kepada bentuk asalnya yaitu faltastami' innal kalama indana. Faltastami' innal kalama indana, yakni perhatikanlah. Ya, lam di sini adalah lamul amr, menunjukkan perintah. Ya, faltastami' asalnya seperti itu. Faltastami' maka perhatikanlah wahai
para penuntut ilmu nahwu, innal kalama, sesungguhnya kalam, indana, menurut kami, yakni menurut ahli nahwu, karena beliau ini adalah termasuk ahli nahwu. Maka menurut kami di sini artinya adalah menurut ahli nahwu. Apa itu kalam menurut ahli nahwu? Lafzun murakkabun mufidun qad wudi'a. Lafzun murakkabun mufidun qad wudi'a, yakni ada 4 kriteria atau 4 syarat yang harus terpenuhi agar ia menjadi sebuah kalam. Yang pertama lafaz, kemudian yang kedua murakkab yaitu susunan, kemudian yang ketiga adalah berfaidah, mufid, dan yang keempat adalah qad wudi'a, yakni diniatkan sebagai kalam. Nanti kita lihat pembahasan satu persatu. Jadi tadi kata nazim yang membuat nazam ini mengatakan bahwa kalam itu tidak luput dari 4 batasan atau 4 kriteria. Yang pertama itu adalah lafdzun, ya. Yang dimaksud dengan lafdzun di sini adalah lafad, yakni suara yang dikeluarkan dari lisan manusia. Suara yang keluar dari lisan manusia, bukan dari lisan burung, ya, bukan juga dari lisan kuda misalnya, dan seterusnya. Artinya dia ini karena objek kajian kita ini adalah bahasa manusia, tentu bukan bahasa hewan. Ya, lafaz di sini ada setiap suara yang keluar dari lisan manusia. Dan ia harus suara, artinya bukan tulisan, bukan pula isyarat, bukan simbol atau gerak tubuh. Ya, meskipun kita bisa memahaminya. Misalnya kita melihat orang ngangguk-ngangguk, ya, kepalanya ngangguk-ngangguk. Itu tanda bahwa ia paham. Kita bisa memahami gerak tubuhnya dia, bahasa tubuhnya dia, akan tetapi ini tidak bisa disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Sehingga objek pembahasan di dalam ilmu nahwu itu terbatas, yakni hanya lafaz saja, yaitu bunyi atau suara yang keluar dari lisan. Kemudian batasan yang kedua dari kalam itu adalah murakkab, ya, yakni dia adalah susunan, ya, dia adalah susunan yang mana tersusun dari 2 kata atau lebih. Dan ini jelas, ya. Ini jelas sekali karena namanya susunan itu tidak mungkin 1 kata. Jika seseorang mengucapkan 1 kata, maka tidak bisa disebut sebagai kalam, sebagai kalimat. Ya, dan ini disepakati oleh semua bahasa, tidak hanya bahasa Arab. Di dalam bahasa apapun namanya kalimat itu pasti lebih dari 1 kata atau 2 kata, ya, dan kelipatannya atau lebih dari 2 kata. Kemudian, ya, dan menurut saya yang batasan yang kedua ini tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena kita sudah bisa memahaminya dengan jelas. Ya, syarat yang ketiga adalah mufid. Ya, mufidun. Apa maknanya mufid? Mufid adalah bisa dipahami sebagai kalam. Artinya yang diucapkan oleh seseorang itu didengar oleh orang lain dan dipahami bahwa itu adalah sebuah kalam. Ya, sehingga sebagian orang yang mengartikan bahwa mufid itu adalah harus mengandung informasi atau berita, itu kurang tepat. Ya, kenapa? Karena kalam itu tidak harus mengandung berita yang disampaikan pada seseorang, ya, kemudian dia menjadi mengetahui berita tersebut. Bisa saja kalam itu adalah sebuah pertanyaan. Misalnya, man anta? Siapa kamu? Ya, apakah dalam kalimat tersebut mengandung berita? Tidak. Justru meminta berita. Man anta? Dia meminta informasi, bertanya. Ya, maka tidak ada di sana unsur berita. Tapi apakah ia termasuk kalam? Termasuk. Apa buktinya bahwa ia itu adalah kalam? Buktinya ketika yang ditanyakan man anta, dia menjawab misalnya ana Zaid. Saya Zaid. Menandakan bahwa dia memahami pertanyaan tersebut. Nah, pemahaman tersebut ditunjukkan dalam bentuk apa? Jawaban. Nah, ini bukti bahwa dia paham. Nah, ini maksudnya mufid, ya, bisa dipahami bahwa ia adalah kalam. Contoh lain misalnya, ketika kita mengucapkan idhab, pergilah. Apakah ia mengandung informasi? Tidak. Tapi dia tetap disebut kalam. Ya, ini ketika pendengar memahaminya, maka dia pun pergi. Ketika kita ucapkan idhab, pergilah, maka dia pergi.
sebagai tanda bahwa dia paham. Dia paham bahwa itu adalah kalam, ya, dia bisa memahaminya. Maka itulah yang dimaksud dengan mufid. Kemudian yang keempat adalah qad wudi'a, ya, qad wudi'a. Makna qad wudi'a ini diperselisihkan maknanya oleh ulama. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, maknanya qad wudi'a itu adalah bil wad'il arabi, yakni harus menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab. Karena memang objek kita adalah bahasa Arab. Maka meskipun ada bahasa yang bagus, kemudian dia keluar dari lisan manusia berupa lafaz dan dia tersusun dari dua kata atau lebih, dan dia juga bisa dipahami sebagai kalam, tapi ternyata bahasanya bahasa Inggris misalnya, maka dia tidak termasuk kalam dalam ilmu nahwu, ya, nahwul arabi maksudnya. Ada lagi makna yang kedua, qad wudi'a, ini maksudnya qad kusida. Qad kusida, yakni dengan adanya tujuan. Adanya tujuan, memiliki tujuan. Ya. Dan keduanya ini makna qad wudi'a yang mana dia dimaknai sebagai menggunakan bahasa Arab atau dengan adanya tujuan, itu keduanya betul. Nah, masalahnya di sini, apa maksud dari memiliki tujuan? Maksudnya adalah ucapannya ini diniatkan untuk berbicara dengan orang lain. Bukan tanpa niat, artinya mengigau saja. Ya, orang mengigau, orang mabok, ya, itu tidak sadar apa yang dia ucapkan, bagaimana dia memiliki tujuan. Ya, dia saja tidak sadar dia sedang berkata-kata. Bagaimana mungkin dia tujukan kata-kata tersebut kepada orang lain. Ya, misalnya orang-orang yang mengigau dalam mimpinya, ya, meskipun dia misalnya membaca syair sepanjang apapun dengan fasihnya, tetap saja tidak bisa disebut kalam. Karena dia tidak punya tujuan, tidak ada maksud. Ya, apakah misalnya seorang istri mendengar suaminya membaca syair cinta di sampingnya, ya, apakah istri tersebut akan merasa tersanjung padahal suaminya mengucapkan syair tersebut sambil tidur? Yang ada wajahnya ditutupnya dengan bantal, karena apa? Karena berisik, mengganggu tidur, ya. Ini tandanya sefasih apapun seorang berkata, akan tetapi tidak punya tujuan, tidak ada maksud, ya, tidak maksud apa-apa dengan perkataan tersebut, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Ya, kemudian penulis di sini di bait yang kedua menyebutkan unsur-unsur yang menyusun kalam. Aqsamuhul lati 'alaiha yubna. Ya, kita susun dulu biar lebih mudah dipahami, yaitu aqsamuhul lati yubna 'alaiha. Itu maksudnya. Aqsamuhul lati yubna 'alaiha. Maknanya adalah unsur-unsur yang menyusun kalam. Ya, jadi kan kita bahas tentang kalam. Nah, ini sekarang unsur-unsur apa saja yang menyusun kalam, ya. Disebutkan di satr berikutnya, ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na. Ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na. Yaitu yang menyusun kalam ada 3. Isim, fi'il, kemudian huruf yang bermakna. Isim, fi'il, kemudian huruf yang bermakna. Isim itu maksudnya adalah kata benda. Ya, isim itu kata benda. Ya, misalnya rojulun, kitabun, ya, seorang lelaki, kemudian buku, meja, dan seterusnya, ini adalah kata benda. Fi'il itu kata kerja, melihat, memakan, menulis, ya, ini semua adalah kata kerja. Kataba, doroba, memukul, fataha, membuka, ini semua adalah fi'il namanya. Kemudian huruf yang bermakna, huruf itu adalah partikel, ya, partikel itu termasuk di dalamnya nanti ada kata depan, ya, seperti min, dari, ila, ke, ya, atau kata sambung misalnya waw dan au, atau, ya, dan lain-lain, yang mana cirinya dia tidak bisa bermakna kecuali bersama dengan kata yang lain, ya. Nanti kita lihat masing-masing cirinya yang akan disebutkan oleh penulis di sini.
Kata beliau rahimahullah, falismu bil khafdi wa bit tanwini au dukhuli al yu'rafu. Ya, ini tidak bisa saya potong setengah bait atau satu sator karena ini berkaitan maknanya. Jadi saya ambil dari sator berikutnya. Hampir penuh satu bait. Ya. Falismu bil khafdi wa bit tanwini au dukhuli al yu'rafu. Kita susun terlebih dahulu kalimatnya menjadi falismu yu'rafu bil khafdi wa bit tanwini au dukhuli al. Ya, ini baru mulai agak bisa dipahami. Kalau tadi masih ya susunannya masih belum teratur ya. Kalau ini sudah teratur. Falismu yu'rafu, isim itu diketahui bil khafdi dengan khafad wa bit tanwini dengan tanwin au dukhuli al atau dengan masuknya alif lam. Ya. Nanti kita bahas. Ini ada berapa? Ada 3 ciri. Ada 3 ciri yang di sini disebutkan. Falismu yu'rafu bil khafdi, isim itu diketahui dengan khafad. Nanti apa itu khafad kita bahas. Kemudian bit tanwin, dengan tanwin, dan dengan adanya alif lam. Dengan adanya alif lam. Ya, faqfu ma qafau. Nah, ini untuk menyempurnakan bait yang tadi di atas diakhiri oleh kata-kata faqfu ma qafau. Artinya apa? Faqfu itu artinya ittabi', maka ikutilah. Ikutilah ma qafau, apa yang diikuti oleh para ulama. Jadi sudah disebutkan tadi isim itu cirinya apa? Ya, yaitu khafat, tanwin, dan al. Nanti ada ciri yang keempat. Maka ikutilah hal tersebut sebagaimana para ulama juga memberikan ciri-ciri ini. Ikutilah apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Kemudian ya beliau menyebutkan ciri yang keempat, yaitu ciri isim yang keempat, wa bi hurufil jarri, dan dengan huruf jar, wa hiya min ila. Ya, ini artinya dan dengan huruf jar ini ciri yang keempat, bahwasanya isim itu selalu didahului oleh ya atau bisa didahului oleh huruf jar. Di antaranya apa huruf jar itu? Min, ya artinya dari, kemudian ila ke, ya kemudian wa'an, wa fi, wa rubba, wal ba, wa ala. Ya, dan an itu sama, dari juga artinya, wa fi di dalam, wa rubba sedikit, wal ba dengan, wa ala dan di atas. Masih dengan huruf jar yang lain, wal kafu wal lamu wa wawun watta. Dan al kaf artinya seperti, kemudian lam untuk, wawun demi, ya di sini wawunya ini wawul qasam, bukan dan artinya, karena dan itu bukan termasuk huruf jar. Ya, wawun di sini adalah maksudnya demi. Watta ya juga demi artinya. Wa mud wa mundu wa la'alla hatta. Kemudian ada mud dan mundu artinya sama, sejak. Kemudian la'alla semoga. Nah, la'alla ini unik. Dia oleh sebagian kabilah di dalam bangsa Arab, itu Bani Uqail, menyebutkan atau memasukkan la'alla itu kepada huruf jar. Jadi setelah la'alla itu misalkan la'alla Zaidin, semoga Zaid yarji'u, pulang. Ya, la'alla Zaidin. Meskipun nanti kita akan bahas juga la'alla ini termasuk akhwatu inna, dia beramal sebagaimana amalan inna. Kemudian yang terakhir adalah hatta. Ya, hatta artinya hingga. Baik, kita lihat ringkasan dari ciri isim. Ya, ciri isim. Yu'raful ismu, ya, isim itu diketahui dengan 4 tanda. 4 tanda. Tanda yang pertama adalah bil khafdi, dengan khafat. Khafat itu artinya ya dia nama lain dari jar. Jar itu adalah kondisi di mana isim diakhiri dengan kasrah. Ya, contohnya nih dalam lafaz bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Kita perhatikan ya, mana saja yang isim yang diakhiri dengan kasrah, yaitu ismi, nama. Nama itu termasuk isim. Apa cirinya? Cirinya dia diakhiri dengan kasrah, itulah khafad namanya. Disebut dengan apa? Khafad, diakhiri dengan kasrah.
Ya, karena ada huruf ba di awalnya, bi. Ya, inilah yang mengubah ismi menjadi diakhiri dengan kasrah. Karena sebelumnya tanpa ada huruf ba, kita baca ismu. Ya, kita baca ismu. Karena ada ba, maka dia khafat. Khafat itu berubah akhirnya menjadi kasrah. Begitu juga dengan lafzul jalalah Allah, Allahi. Bismillahi. Ya, tidak kita ucapkan bismillahu, ya. Karena dia adalah khafat. Dia khafat harus diakhiri dengan kasrah. Ya, ini menandakan bahwa lafzul jalalah karena bisa berubah akhirnya dengan kasrah, maka dia adalah isim. Ar-Rahmani juga demikian, karena ia bisa diakhiri dengan kasrah, maka dia isim. Ar-Rahimi juga demikian. Nah, itu ciri yang pertama, isim adalah bil khafdi, yakni akhirannya bisa berubah menjadi kasrah. Ciri yang kedua, ciri isim yang kedua, yaitu bit tanwin. Ya, setiap kata yang diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah isim, kata benda. Misalnya, ya contohnya di sini seperti Zaidun. Kita lihat Zaidun diakhiri dengan tanwin. Ya, ada tanwin di akhirnya, maka ini menandakan atau ciri bahwa dia adalah isim. Kitabun juga demikian. Ya, qalamun, rajulun, ya, dan masih banyak lagi. Setiap kata yang bisa diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah isim, kata benda. Ciri yang ketiga adalah bidukhuli al. Bisa dimasuki oleh alif lam. Ya, itu banyak sekali kalau kita baca dalam Al-Qur'an, maka banyak kata yang diawali dengan alif lam. Ya, kata yang diawali dengan alif lam tersebut ia adalah isim. Dia adalah kata benda. Misalnya al-kitabu. Al-kitabu bisa dimasuki alif lam di depannya, maka dia adalah isim, kata benda. Al-ustadzu, at-talibu, ya, ar-rajulu. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an juga nama-nama surat diawali dengan al. Nah, itu adalah ciri bahwa ia adalah isim. Dan ciri yang keempat, yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bihurufil jar. Dengan bisa didahului dengan huruf jar. Bisa didahului dengan huruf jar. Dan huruf jar sudah disebutkan tadi semua jenisnya, ya. Ada min, ada ila, ada fi, ada ruba, dan banyak lagi. Itu semua adalah huruf jar. Nah, kalau kita menemukan ke salah satu dari huruf jar tersebut, maka kita bisa memastikan bahwa kata setelahnya itu adalah isim. Kata setelahnya adalah isim. Contoh, minal baiti ilal masjidi. Dari rumah ke masjid. Min ini kan tadi sudah disebutkan dia termasuk huruf jar, artinya dari. Maka setelah min itu pasti isim. Al-baiti. Al-baiti adalah isim. Ya, dia isim. Apa cirinya? Karena sebelumnya ada huruf jar yaitu min. Ada ciri yang lain dari al-baiti? Ada ciri lain yang menunjukkan bahwa dia adalah isim yaitu alif lam. Ada alif lam pada kata al-baiti. Maka ini juga ciri bahwa ia adalah isim. Adakah ciri lain? Ada al-baiti diakhiri dengan kasrah, ya, yaitu bil khafdi. Maka ini menandakan bahwa dia adalah isim. Maka pada kata minal baiti, ya, al-baiti itu ada 3 ciri isim yang melekat padanya. Yang pertama, dia bihurufil jarri, didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua, bidukhuli al, yakni didahului oleh alif lam. Kemudian yang ketiga, bil khafdi, yakni bisa diakhiri dengan kasrah. Ilal masjidi juga demikian, ke masjid. Nah, ini pembahasan kita ya mengenai bab al-kalam. Masih ada 2 bait lagi. Insyaallah pada bab al-kalam insyaallah kita bahas lagi di kesempatan atau pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, kita baca lagi bait tadi supaya lebih mengena, ya lebih melekat diingatan. Babul kalam, innal kalama indana faltastami' lafdun murakkabun mufidun qad wudi'a aksamuhu allati 'alayha yubna ismun wa fi'lun thumma harfu ma'na fal ismu bil khafdi wa bit tanwini aw dukhuli al yu'rafu faqfu ma qafaw wa bi hurufil khafdi wa bi hurufil jarri wa hiya min ila wa an wa fi wa rubba wal ba wa ala wal kafu wal lam wa wawun wat ta wa mundu wa la'alla hatta. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.